Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihudah wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Al-Imam Bakar Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, man kana musliman wa badanuhu fi afiyatin faqad istama'a alaihi sayyidu na'imid dunya wa sayyidu na'imil akhirah. Barang siapa yang kondisinya dalam kondisi Islam dan badannya dalam kondisi sehat walafiat, maka sejatinya telah terkumpul atasnya penghulu kenikmatan dunia dan penghulu kenikmatan akhirat. Fa amma naimu ad-dunya huwal afiyah, dan kenikmatan dunia itu adalah kesehatan. Wa amma naimul akhirah wal Islam, dan kenikmatan akhirat adalah ketika kita dalam kondisi Islam. Oleh karena itu, dua kenikmatan yang besar di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, sepatutnya untuk kita senantiasa jaga, senantiasa kita pelihara, senantiasa kita menumbuh kembangkan nikmat tersebut dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Kalau kita membuka Al-Quran, kemudian kita menafsirkan Al-Quran, maka kita akan dapatkan di sana pendapat-pendapat para ulama tafsir. Ada Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Qurtubi, dan para imam tafsir yang lainnya. Maka akan mengingatkan kita kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Seorang anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik yang perlu untuk kita bersama mempelajari perjalanan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan bahwasannya beliau tinggal bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam kurang lebih sekitar 30 bulan. Dan beliau radhiyallahu taala anhuma ketika wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berumur 13 tahun. Mulazamahnya, belajarnya, tinggalnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 30 bulan itu menghadirkan sebuah adab-adab yang sangat luar biasa. Sampai disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau radhiyallahu taala anhuma
ingin memperdalami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau datangi. Sampai akhirnya sampailah kepada sahabat yang mulia Katibul Wahyi, pencatat wahyu, yang bernama Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu, yang mana Abdullah bin Abbas mendatangi Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu ke rumahnya. Maka diketuklah pintu Zaid ibn Thabit, kemudian dibukakanlah pintu tersebut, dan terperajat dan kaget ketika ia mengetuk pintu adalah anak paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata Zaid bin Thabit? Ya Ibn Abbas, kenapa kau tidak panggil seorang untuk memanggilku berjumpa denganmu? Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu? Hakadha umirna bi ulama'ina. Kami diperintahkan seperti ini oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para ulama kami. Artinya apa? Beliau mendatangi para ulama untuk belajar dari mereka semuanya. Bahkan disebutkan pula ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ingin menunggangi kuda, ternyata dipeganglah tali kekang kuda, kemudian Zaid bin Thabit naik kuda, kemudian Abdullah bin Abbas berada di bawah. Ini di antara adab seorang talibul ilmi kepada syekhnya, kepada gurunya. Ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu turun, kemudian memeluk Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, kemudian mencium kepalanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kaget. Kenapa engkau melakukan ini? Kemudian apa kata Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu? Hakadha umirna bi ali baiti nabiyina. Beginilah kami diperintahkan kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau adat Arab, bentuk penghormatan itu mencium kepala. Mungkin kalau ada di Indonesia mencium atau bentuk penghormatan dengan cara mencium tangan. Itu ada sebuah perbedaan. Maka Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu mencium kepala Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam rangka untuk menghormatinya. Kemudian ada peristiwa yang terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dimana Umar bin Khattab mengajak Abdullah bin Abbas di hadapan para syuyukhil Badar. Jadi orang-orang pejuang Badar. Kemudian apa kata orang-orang yang ada di situ? Kenapa kau bawa seorang anak yang dimana umurnya sama dengan anak kami? Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Innahu ibnu Abbas, ibnu ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Abdullah bin Abbas, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu Allahumma faqih fid din wa 'allimhu ta'wil. Abdullah bin Abbas mendapatkan doa Nabi dengan doa Allahumma faqihu fid din, ya Allah pahamkan kepadanya agama. Ya Allah ajarilah dia bagaimana menafsirkan Al-Quran sehingga dia digelar dengan turjumanul Quran, ahli
tafsir Al-Quran. Kemudian Umar Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada para sahabat yang ada pada waktu itu, bagaimana pendapat kalian terkait dengan surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath? Kemudian hampir semuanya berpendapat bahwasannya ini adalah bentuk informasi akan kemenangan kaum muslimin dan bentuk informasi memerintahkan kita untuk meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Umar bin Khattab belum merasa puas dengan jawaban dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Umar bin Khattab, "Ya Ibn Abbas, bagaimana pendapatmu tentang ini?" Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laqad qaruba ajali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Telah sampai dekat ajalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ini pendapat yang sesuai dengan pendapatku bahwasannya sudah dekat kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di kalangan para sahabat, bahkan termasuk seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seorang ayah, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang ayah yang mengkhawatirkan akan posisi seorang anak yang sudah mencapai sebuah penghormatan yang luar biasa di kalangan manusia. Maka disinilah seorang ayah memberikan sebuah rambu-rambu kepada anaknya. Jangan sampai dia lupa diri, jangan sampai dia ujub, jangan sampai dia berbangga diri, jangan sampai dia sombong, jangan sampai dia merendahkan diri. Apa kata seorang ayah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma? "Wahai anakku, hindarilah darimu 3 perkara. Yang pertama adalah la yujarribanna alaika kadhiba." Jangan pernah kau mencoba untuk melakukan satu kedustaan pun. Kemudian yang kedua, la taktabanna anhu ahadan. Jangan pernah kau menggibahi seorang pun. Kemudian yang ketiga, la tafashanna an lahu ahada, sirra ahadan. Jangan pernah kau menyebarkan rahasia yang sudah kau jalin dengan orang, kemudian kau sebarkan kepada orang lain. Ini nasihat dari seorang ayah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Abbas dijadikan seorang gubernur di daerah Basrah. Kemudian ketika beliau menjabat sebagai gubernur di daerah Basrah, datanglah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu datang kepada Abdullah bin Abbas dan beliau pun menyambut dengan sangat girang, dengan sangat gembira. Bahkan beliau mengatakan kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, la asna'anna bika kama sana'ta bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh akan aku perlakukan engkau wahai Abu Ayyub sebagaimana engkau telah memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menempati rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu.
Jadi Abdullah bin Abbas ingin memberikan sebuah penghargaan kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Karena teringat dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sana alaikum ma'rufa atau ilaikum ma'rufa fakafi'uhu." Barang siapa yang telah diberikan suatu kebaikan, maka balaslah dengan kebaikan yang setimpal. Maka disinilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menghormati, menjamu Abu Ayyub Al-Ansari, bahkan rumahnya dikosongkan hanya untuk menyambut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Kemudian disampaikan, "Apakah kamu ada hajat ya Abu Ayyub?" Ya. Kebetulan Abu Ayyub Al-Ansari punya hutang sebanyak 20.000 dirham. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berikan 40.000 dirham, 2 kali lipat, untuk membayar hutangnya dan untuk memberikan modal kehidupan ke depannya. Bukan hanya itu, diberikan rumah dan seisinya, dan diberikan 20 budak kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ini bentuk penghormatan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma kepada orang yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah kita, ketika kita diberikan sebuah kebaikan oleh saudara kita, maka upaya kita adalah bagaimana kita memberikan sebuah kebaikan pula kepadanya. Paling tidak minimalnya adalah kita mendoakan orang yang telah berbuat baik kepada kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang saya akan sampaikan nasihat-nasihat yang indah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.